Hai sahabat GCW, welcome back to my channel ya. Di MyLab kali ini kita mau mempraktikkan cara membuat perkedel kentang. Di sini kita membutuhkan alat dan bahan ya guys, seperti bakul, talenan, silet, dan bahan utamanya yaitu kentang. Jadi saya mengupas setengah kilo aja, jadi tidak semuanya ya saya kupas di sini. Dan hari ini cuacanya panas sekali guys, jadi aku pakai kipas angin. Dan saya mau pindahin dulu ya, biar kita mengupas kentangnya tidak kegerahan karena efek mau hujan, jadi terlalu panas hari ini cuacanya. Oh ya guys, karena kita mengupas kentangnya terlebih dahulu, kita pisahkan kulit dari dagingnya dan menaruhnya di dalam bakul karena kita mau cuci juga ya. Di sini kenapa saya membuat konten hari ini, karena bertepatan saya tidak masuk sekolah. Jadi saya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dan aku mengambil bahannya dulu ya. Dan lanjut lagi, kita kupas kentangnya karena kita butuh beberapa biji lagi biar cepat kita dalam artian kita basuh atau kita bilas, karena juga beberapa seperti jahe juga kita butuhkan di sini ya dalam proses pembuatan perkedel kentang ini. Kita mempercepat waktu agar kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain juga. Oke guys, kita lanjut dengan memotong atau mengupas jahe dulu ya. Kenapa harus kita menggunakan bahan jahe? Karena untuk proses pembuatan ini biar rasa masakan kita itu lebih sedap, atau karena untuk perkedel kentang itu membutuhkan bahan rempah seperti jahe dan beberapa bawang putih, bawang merah juga, agar rasa masakan yang kita buat itu meresap ke dalamnya. Oke sahabat GCW, setelah beberapa kita kupas lagi. Dan kenapa hari ini saya membuat konten masakan hari ini, dikarenakan terlalu lama dianggurin di dalam kulkas. Jadi ya saya berinisiatif untuk memberikan inspirasi kepada ibu-ibu di luar sana untuk mengkreasikan apa menu masakan kalau memiliki bahan yang sedikit. Setelah kita mengupasnya udah selesai, lanjut kita membilasnya dengan air yang bersih. Jadi setelah kita bilas, kita lanjut memotong kentang tersebut. Kenapa saya potong di sini? Supaya mempermudah saya untuk menggorengnya. Dan kenapa saya menggorengnya? Karena supaya perkedel kentang kita tidak terlalu cepat basi ya. Kalau kita mengukusnya itu perkedel kentang kita cepat basi, seperti itu yang saya diajarkan sama orang tua saya. Jadi sepemahaman saya di sini saya share ke ibu-ibu biar tahu kalau kita menggorengnya itu perkedel kentang kita tidak terlalu basi. Jadi karena di sini kita udah selesai memotong, lanjut kita akan menggiling beberapa bahan. Lanjut, bahan rempah-rempah yang kita gunakan beberapa siung bawang putih, beberapa potong jahe, terus beberapa siung bawang merah,
dan sedikit garam, ada lada, pakai lada bubuk ya di sini. Dan juga kita pakai nah ini ya lada bubuknya. Saya tunjukkan dan pakai beberapa sedikit penyedap rasa. Ayo lanjut kita menggilingnya dulu biar cepat selesai. Karena kita tidak memblendernya, kita cukup dengan menggilingnya pakai teknik tradisional saja ya guys. Ini tekniknya untuk mempercepat penggilingan, kita cepat juga waktunya. Oke, kita ambil spatula yang kita udah ambil, kita satukan raginya atau berapa. Setelah kita menggiling beberapa rempahnya, lanjut kita menggoreng kentangnya di sini ya, yang udah kita potong-potong tersebut. Nah, ini dia. Mana kentangnya dulu? Nah, ini dah kita masukkan ke dalam wajan. Nah, kenapa saya menggorengnya di sini dan kenapa digiling tadi bumbunya? Enggak saya blender supaya mempermudah saya menyatukan antara kentang ini dengan bumbu yang udah saya haluskan tadi dengan pakai penggilingan. Langsung karena udah masak, lanjut kita giling dia. Ini di sini biar semuanya tercampur dengan rata. Sebelumnya kita masukkan dulu juga. Nah, disinilah lanjut kita menggilingnya biar tercampur semua bahan bumbu dan kentang yang udah kita goreng di sini. Beginilah tekniknya saya untuk membuat perkedel kentang tersebut. Jadi kalau saya blender mungkin tidak menyatu karena masih panas ya kentangnya ini. Takutnya juga blender yang kita gunakan karena kentangnya panas jadi rusak. Dan inilah semuanya kentang dan bahan bumbunya udah tercampur semua ya. Kita ambil spatula dulu, kita satukan biar merata semua adonan tersebut, dan lanjut adonan ini kita bahasanya di sini kita gempel-gempel ya, kita bulat-bulatkan gitu semua bahan yang udah tercampur tadi itu. Karena semua udah tercampur rata, kita bulat-bulatkan dulu. Capek juga ya seharian masak, dari ngupas, bilas, terus giling bumbunya segala macem, dan lanjut kita lagi ini ngocok telurnya. Kita masukkan kentang yang udah kita bulet-buletin tadi, kita pakai telur. Nah, dimasukkan ke dalam telurnya, jadi kita goreng dia langsung. Kalau kita tidak pakai telur mungkin agak pecah ya kentang dan bumbu yang udah diadon tersebut. Kalau kita goreng dia ntar takutnya pecah, jadi saya tambahin telur aja di sini biar lebih cantik ya dan mantap. Nah, ini udah mateng ya di sini. Lanjut kita mau perlihatkan, tada, udah jadi. Terima kasih ya yang sudah menonton, selamat makan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Gus Cendrawasih.